Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man ittaba'ahu. Amma ba'du. Bismillah. Malam ini mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Disiapkan mentalnya, disiapkan fisiknya. Malam ini kita ketemu untuk ngaji filsafat yang kedua kali kita ketemu beliau, yaitu Ibnu Rus, yang nama aslinya adalah sama kayak Ghazali ya, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ahmad lagi bin Rus al-Andalusi al-Qurtubi, kunyahnya Abul Walid. Kita kenalnya dengan nama Ibnu Rus. Di barat dikenal dengan Averroes. Nama ini ada dua dalam sejarah. Yang pertama Ibnu Rus ini, dan yang kedua kakeknya. Kakeknya ini Qadhi, ahli fikih. Kalau di kitab-kitab kuning biasanya disebut Ibnu Rus al-Jad. Itu menunjukkan kakek. Kalau Ibnu Rus yang kita kaji ini biasanya orang menyebutnya Ibnu Rus al-Hafid, cucu. Makanya ada orang yang ragu-ragu, jangan-jangan Bidayatul Mujtahid itu yang nulis kakeknya, karena kakeknya ini ahli fikih. Tapi tidak, Bidayatul Mujtahid tetap yang nulis memang Ibnu Rus yang cucu, bukan yang kakek. Oke, dulu ngaji filsafat awal-awal kita sudah ngomong pemikirannya Ibnu Rus secara umum. Malam ini kita bedah satu aja kitabnya yang tipis, yaitu Faslul Maqal Fima bainal hikmah wasyariah minal ittisol. Kalau diterjemahkan letterlek, Faslul Maqal itu kata-kata akhir, kata-kata pemutus yang menjelaskan tentang hubungan antara filsafat dan syariah. Bukan fakultas ya. Filsafat juga bukan fakultas, bidang keilmuan. Syariah juga bukan syariah dalam definisi sempit. Banyak orang mendefinisikan syariah hari ini tuh syariah sama dengan fikih. Nah, syariah itu ya apa yang ditetapkan oleh syari', yaitu Allah. Bisa masuk kalam, bisa masuk fikih, bisa berhubungan dengan tasawuf. Ibnu Rus dikenal tokoh yang paling rajin mempromosikan bahwa filsafat itu tidak tabrakan sama syariah. Dan kita buktikan di sini bahwa kita ngaji filsafat di masjid loh. Ya, dan itu Ibnu Rus mesti seneng itu. Wah, ternyata anak cucuku manut dengan kata-kataku. Di samping nanti mentornya Ibnu Tufail,
Minggu depan kita ngomong Ibnu Tufel dengan Hai bin Yaqdhannya. Ibnu Rus ini sama kayak filosof-filosof klasik. Untuk sampai ke derajat filosof, dia menguasai banyak sekali cabang keilmuan. Karya-karyanya sebagian besar memang filsafat, sekitar 38-39. Yang ranking 2 paling banyak kedokteran, sekitar 20-an. Setelah itu ada fikih, ada kalam sekitar 5, fikih sekitar 4. Kalau ilmu nahwu dia sempat nulis juga 2. Ada lagi ilmu falak, astronomi. Kalau di total sekitar 70-an 8 kitab, kurang lebih. Umurnya sendiri 72. Lahir 15 tahun setelah meninggalnya Ghazali. Ghazali meninggal 1111. Ibn Rus lahir 1126. Dan nanti meninggal 1198. Jadi umurnya 72. Karyanya lebih dari itu. Jadi dia menulis karya-karya luar biasa lebih banyak daripada umurnya sendiri. Itu tipikal para ulama zaman dulu. Kalau bahasa saya, umurnya barokah, dapat barokah waktu. Beda sama kita hari ini. Kita hari ini kan sering waktunya ndak barokah. Ketoke susah sekali nyari waktu, diajak apa-apa sibuk. Koyo-koyo waktu nentek. Sibuk buat belajar lah, sibuk buat ke perpus lah, sibuk kadang diajak apa dikit, wah ndak iso jadwalku penuh. Ya kan sok-sok gitu toh. Padahal ulama zaman dulu itu yo nulis kitab banyak, yo ngaji, muridnya banyak, yo kawin, yo punya anak, yo kerja. Loh, kamu yang nggak ngapa-ngapain, pacar aja nggak punya, iso sibuk. Nah iya kan, berarti waktumu ndak barokah kalau memang sibuk beneran itu. Wong hasilnya nggak ada apa-apanya itu loh, kamu kehabisan waktu. Maka hati-hati dengan waktu. Syukur-syukur waktumu bisa barokah. Kadang-kadang kan nggak masuk di pikiranmu orang-orang seperti Ibnu Rus ini, Ibnu Arabi, Rumi dan kawan-kawan. Kok sebanyak itu karyanya? Ghazali itu kok juga sebanyak itu karyanya? Itu berarti mereka waktunya barokah. Barokah itu kan siabatul khair. Dikit tapi rasanya kayak banyak. Maka hati-hati mengelola waktu. Syukur-syukur bisa barokah. Barokah itu rasanya waktunya ada aja, mau dipakai apa aja ada. Itu tergantung cara kita mengelola. Ibnu Rus juga begitu. Ibnu Rus ini rajin. Kalau dalam sejarahnya, sepanjang hidupnya, setelah dia bisa baca, tulis, ngerti ilmu, dia benar-benar jatuh cinta sama ilmu pengetahuan. Dan ada yang bilang muridnya bahwa sepanjang hidupnya Ibnu Rus, setelah dia kenal ilmu, hanya 2 malam yang dia tidak baca dan nggak nulis. Yang pertama waktu ayahnya meninggal. Yang kedua waktu malam pertama. Iya, ini serius, tidak guyon memang. Ya malam pertama eman-eman buat baca buku. Tapi ya 1 malam itu dok, besoknya nyari waktu yang lain. Tapi prioritas baca sama nulis. Itu Ibnu Rus. Dan Ibnu Rus ini nanti yang memercikkan, mempengaruhi Barat sehingga melahirkan Renaissance antara lain. Karena Ibnu Rus dikenal sebagai guru pewarisnya Aristoteles. Dia hidup di era dinasti Al-Muwahhidun. Al-Muwahhidun yang pusatnya di Maroko. Dan
Dia hidup di era dua khalifahnya. Khalifah Al-Muwahhidun kedua setelah Abul Mukmin, Abu Ya'qub Yusuf. Kemudian penerusnya Abu Yusuf Ya'qub. Jadi ini molak-malik jenengnya. Jadi Khalifah Muwahhidun yang kedua itu namanya Yusuf, punya anak namanya Ya'qub. Maka dia dikenal Abu Ya'qub Yusuf. Nanti Yusuf ini punya anak, dikasih nama Ya'qub. Ya, nanti bulat nih. Nanti raja selanjutnya Abu Yusuf Ya'qub. Jadi di Ibn Rus ini dikenalkan oleh Ibnu Tufail ke khalifahnya Muwahhidun. Masih muda usianya sekitar 15 tahun, tapi sudah pinter. Waktu dihadapkan sama khalifah ini juga cinta sama pengetahuan. Ibn Rus ini masih malu-malu, padahal dia pinter. Jadi ditanya tentang Aristoteles, ditanya tentang filsafat, dia masih sungkan, tidak mau jawab. Akhirnya khalifah ini menunjukkan bahwa dia tertarik dengan bidang-bidang filsafat. Dia juga ngerti banyak tentang filsafat. Lama-lama dalam pembicaraan Ibn Rus tidak sungkan-sungkan lagi, ditunjukkanlah semua pengetahuan filsafatnya yang bikin raja terpesona. Sampai kemudian dalam karirnya dia jadi namanya Qadil Qudot. Qadil Qudot itu kodinya para kodi. Apa ya, kalau hari ini ketua MUI mungkin enggak ya. Ya, karena ini orang yang superior di bidang hukum Islam zaman itu. Di era Abu Ya'qub Yusuf. Nanti di era putranya Abu Yusuf Ya'qub, sebenarnya awal-awal dia santai, tapi belakangan dia mendapat banyak fitnah. Ya karena filsafat. Dia dianggap murtad lah, musyrik lah, munafik lah. Kata-kata yang sering kita dengar hari ini. Belakangan ini kan kata-kata itu populer sekali. Ya, saya kemarin juga ada yang nanya gitu kan, gimana Pak Faiz pendapatnya? Embuh. Ya, ada isu-isu tertentu yang sebaiknya memang kita diam. Karena omongan kita tidak ada dampaknya apapun, tapi malah nambah musuh. Kamu ngomong apapun, musuhmu tambah. Ya misalnya tentang Ahok, kamu ngomong pro atau kontra Ahok, musuhmu tetap tambah. Kalau kamu pro, ya kamu punya musuh yang anti Ahok. Kalau kamu anti, kamu punya musuh yang pro Ahok. Padahal omonganmu itu nggak ngefek apa-apa bagi siapapun di level apapun. Makanya daripada kamu ngomong yang tidak ada gunanya, mending diam. Jadi itu di situ gunanya hikmah, kebijaksanaan. Nah, Ibn Rus itu kena fitnah macam-macam itu tadi sampai khalifahnya terpengaruh dan dia diasingkan, bukunya dibakari semua. Dia diasingkan di sebuah perkampungan Yahudi. Itu nanti melahirkan fitnah baru, dianggap Ibn Rus itu antek-anteknya Yahudi. Karena dia juga nanti punya murid luar biasa, Ibnu Maimun, yang dikenal di barat Maimonides, orang Yahudi. Jadi meskipun nanti belakangan rajanya insaf bahwa dia salah mengasingkan Ibn Rus, dia rugi besar mengasingkan ulama besar itu, dipanggil lagi. Tapi 3 bulan setelah dipanggil beliau meninggal karena memang sudah tua. Nah itu Ibn Rus. Jadi orang pinter, orang besar itu biasanya ada aja kisah tidak enaknya. Bukunya dibakar, itu yang paling menyedihkan. Hari ini kitab-kitabnya Ghazali beberapa masih bisa diakses. Yang paling terkenal selain Faslul Maqal ya Tahafud, kritik terhadap Ghazali yang minggu lalu kita bahas salah satu kitabnya.
Yang kedua, yang ketiga, Faslul Maqal ini yang kedua. Yang ketiga, Al-Kasfu an Manahijil Adillah. Ini tentang ilmu kalam. Bisa kamu download gratis kitab-kitab itu, yang bisa bahasa Arab tentunya. Yang nggak bisa ya buat koleksi aja. Sopo ngerti anakmu besok pinter bahasa Arab. Iya, bapak males kok. Oke, saya tak mendoakan anakmu aja lah. Oke, bismillah ya, malam ini kita ngaji. Semoga khatam Faslul Maqal. Ini dulu, saya ingin mengenalkan beliau, scientific personality-nya. Barangkali berguna, karena hari ini banyak orang melupakan ini. Orang itu tidak semata-mata harus punya wawasan keilmuan luas, tapi attitude keilmuan juga penting. Dia juga menentukan dalam scientific enterprise. Pelajaran dari Ibnu Rus yang saya catat 3. Ibnu Rus ini membahas banyak sekali aliran-aliran, mengkritik banyak sekali kalam. Kadang dia mengkritik Asy'ariyah, kadang dia mengkritik Mu'tazilah. Tapi tidak pernah dia mengungkapkan satu kalimat kebencian pada kelompok. Kritik ya kritik, tidak setuju ya tidak setuju, tidak apa-apa. Tanpa harus membenci, apalagi mengkafirkan secara spesifik. Kalau dia ngomong, kalau sudah gini-gini kafir, tapi dia tidak pernah menunjuk itu yang kafir. Bahkan coba diperhatikan, dia mengkritik tahafudnya Ghazali, tapi dia tidak menyebut bahwa itu kekacauannya Ghazali. Mungkin dia bisa nulis tahafudul Ghazali, mungkin bisa. Sama seperti Ghazali nulis tahafudul falasifah. Itu kan bahasa kasarnya ngawurnya para filosof. Tapi kan Ibnu Rus balesnya tidak ngawurnya Ghazali, tapi ngawurnya tahafud, ngawurnya kitab ngawur. Tahafud itu tahafud. Jadi yang disalahkan bukan Ghazalinya, tapi Ghazali ketika dia ngomong di kitab tahafud itu. Jadi tidak semuanya. Kalau di Ghazali kan itu agak rancu, yang diserang orangnya, tahafudul falasifah. Padahal itu Ghazali objeknya cuma 2, Al-Farabi sama Ibnu Sina. Sebenarnya kalau mau jujur, judulnya harusnya Tahafudul Farabi dan Ibnu Sina. Dan hal yang sama tidak diulang oleh Ibnu Rus. Dia pakai istilah tahafudut tahafud. Jadi ruwetnya Ghazali ketika dia nulis kitab tahafud. Tapi di kitab yang lain Ghazali perlu diapresiasi, kan sebenarnya maunya begitu. Jadi Ibnu Rus tidak pernah menyerang kelompok tertentu. Dia tidak pernah memusuhi kelompok pemikir bebas atau pemikir keras, melecehkan para ulama. Dua-duanya dia hargai. Ini bagi saya pelajaran. Hari ini setiap orang melecehkan yang berbeda dengan dirinya. Bahkan ulama. Kalau ada ulama ngomong kok beda sama pendapatnya, manusia hari ini tidak takut untuk mencaci atau mencela. Di Indonesia khususnya. Ini menurut saya blunder. Karena ulama itu pewarisnya para nabi apapun. Dan yang kedua, hati-hati jangan-jangan yang kita cela itu orang yang dicintai Allah. Dan pasti dia dicintai Allah. Karena apa sih di muka bumi ini yang tidak dicintai oleh Allah? Karena Allah itu maha penyayang, maha pecinta. Dan yang dicintai oleh Allah itu kita caci maki. Siapapun dia, ada dimanapun levelnya, seperti apapun pendapatnya. Itu menurut saya di antara simpul yang harus kita urai sebagai Muslim Indonesia hari ini. Kita harus belajar dari Ibnu Rus. Di fitnah seperti apapun dia tidak pernah balas dendam untuk menjatuhkan orang-orang yang mencelanya. Dan terakhir Ibnu Rus ini tidak kayak Ghazali. Ghazali itu ngotot sekali nyari kebenaran yang paling benar.
Tapi Ibn Rus sejak awal dia sudah punya persepsi bahwa sebagai manusia kapasitasku terbatas untuk mengetahui kebenaran yang paling benar itu. Yang gue anggap benar hari ini mungkin besok ada fakta baru, ternyata enggak. Jadi mentalnya Ibn Rus itu. Sehingga dia terbuka. Informasi apapun dari kelompok manapun, enggak apa-apa tak dengerin. Kalau ada kitab, ya enggak apa-apa, sini tak bacanya. Itu Ibn Rus. Jadi dia terbuka. Mental ini menurut saya penting juga, karena hari ini kita, kalau bahasanya Montgomery Ward, biasanya kita pakai strategi otoriter. Strategi otoriter itu kalau sudah kelompok A, yang dibaca kitab-kitab kelompok A aja, kitab-kitab kelompok lain itu haram. Sehingga kita judgementnya tidak adil. Dan itu tidak dilakukan oleh Ibn Rus. Nah, itu scientific personality-nya, attitude ilmiah seorang Ibn Rus. Ada yang hilang menurut saya di kampus-kampus hari ini, yang tidak ada mata kuliahnya, yaitu etika ilmiah. Zaman saya dulu ada mata kuliah yang judulnya Adabul Bahsi wal Munadhara. Etika bertukar pendapat, etika diskusi. Itu menurut saya lebih penting dibandingkan sebelum kita paham materinya. Kalau etika diskusinya sudah rusak, ya hasilnya rusak. Di Indonesia hari ini orang kalau debat pinter, tapi sharing pendapat agak susah. Debat itu kan orang kukuh dengan posisinya masing-masing terus tanding. Kiblat kita hari ini ILC. Iya. Jadi pokoknya debat. Kalau debat pinter, tapi berbagi ide kita agak berat. Oke, scientific personality. Terus satu teori lagi sebelum masuk ke fasul maqal. Ini menurut saya penting ya untuk teman-teman yang sedang ngaji filsafat. Katanya Ibn Rus, ada 5 syarat bagi para peminat filsafat. Yang pertama, ini tidak bisa diingkari, bakat. Ya, ini bakat itu untuk ngetes apakah kalian bakat apa enggak. Kalian baca buku filsafat kerasan enggak? Dengerin ngaji filsafat kerasan enggak? Kemudian kalau ada orang ngomong di level yang filosofis, kalian kerasan enggak? Kalau kerasan dan seneng, ada bakat. Kalau ngantuk, ya baca buku filsafat 200 halaman baru dapat 2 lembar sudah menguap. Menguap itu hilang berarti kamu ngantuk. Itu harus diasah lagi. Bakat itu kan bukan sesuatu yang ada begitu saja, harus diasah. Tumbuhkanlah bakatmu. Bukan aku itu bakat apa enggak. Jangan dicari kamu, aku bakat bulu tangkis enggak ya. Enggak akan ketemu. Latihan aja bulu tangkis. Lama-lama ya bakatnya muncul. Bakat itu 10%, tapi harus ada. Kalau di filsafat, kalau menurut Ibn Rus, nalar, bakat itu maksudnya kapasitas mikir. Akalmu masih jernih enggak? Maksudnya itu. Kalau kamu sudah nggak bisa lagi berpikir jernih, ya jangan masuk ke dunia filsafat. Yang kedua, tertib. Ini yang sering diloncat-loncat oleh para peminat filsafat, apalagi mahasiswa-mahasiswa baru. Baru ngerti filsafat, ujuk-ujuk moco Derrida, moco Foucault, moco Gadamer. Ya ndak apa-apa sih nek paham. Tapi ilmu itu membangunnya lebih enak dari dasar. Itu makanya bahasanya Ibn Rus tertib.
Pelan-pelan. Ibnu Rus itu tidak ujuk-ujuk dia nulis filsafat. Dia perlahan-lahan belajar Aristoteles, ditafsiri, disarahi. Setelah disarahi, diringkes versi dia yang namanya talkhis. Jadi pelan-pelan jadi seorang Ibnu Rus. Jangan kesusu pingin jadi sebesar Derrida, apa sebesar Foucault, apa sebesar Karl Marx. Pelan-pelan dibangun, biar jadi sesuatu, biar kokoh landasannya. Kalau kokoh landasanmu, pikiranmu itu dibawa kemana saja enak. Tapi kalau tidak kokoh, dikritik sebentar selesai. Kamu biasanya langsung lemes. Wah, kalah debat berarti keliru aku. Langsung gitu kamu. Tapi kalau dasarnya enak, kokoh, itu bisa, kalau mah kok dikritik itunya sih. Sebenarnya maksudnya kalau mah bukan itu kok. Pondasinya kan ini. Jadi kalau itu lemah tidak apa-apa, karena dia bisa, makanya terus lahir neo-marxisme. Bukan setelah dikritik terus bubar, tapi ada versi baru. Orang yang bisa melahirkan neo-marxisme itu belajarnya mesti tertib tentang Marx. Semua ilmu yang lain juga begitu. Maka sarannya Ibnu Rus tertib. Yang ketiga, objektif. Objektif itu jangan belum apa-apa kamu sudah mengklaim, memvonis, memihak. Itu pasti tidak objektif. Jadilah reseptor. Reseptor nanti ada hermeneutika, namanya hermeneutika resepsi. Biarkan teks, biarkan nas, biarkan ilmu merasuk dalam dirimu. Olahlah sesuai versimu. Jangan keburu-buru nyetir ilmunya kalau kamu sendiri belum paham. Itu bahasa lain dari objektif lah. Biarkan objeknya yang ngomong dulu. Oke, terus yang ketiga, pendapat yang teguh. Jangan gampang terpengaruh. Filosof itu nyari bahan kemana-mana, tapi dia sendiri tidak mudah terpengaruh sebelum punya bukti yang meyakinkan. Sebelum ada data yang pasti. Tidak mudah ketipu oleh Ahok apa hari ini. Banyak kan yang gitu-gitu. Pokoknya kamu ketipu banyak orang yang bikin dalil. Hari ini logika kita masih nama besar. Orang ngomong ngawur terus ditempeli nama besar, terus kamu mesti manut. Syekh siapa ngomong kayak gini, padahal dia ngomong bener apa enggak ya orang ngerti. Tapi gara-gara ada nama Syekh itu terus kamu terpesona. Itu persis kayak zaman saya S1, waktu diskusi, kalau debat mau kalah, jurusnya menampilkan nama. Sesuai yang saya baca di bukunya Gadamer, padahal yang buhonok buhora. Di bukunya Gadamer, di bukunya Nurholis Majid, di bukunya Gus Dur itu, padahal yang tidak pernah baca, tapi begitu ngomong Nurholis Majid, ngomong Gus Dur, yang lain mengkeret sudah. Wah, Gus Dur Wah, Nurholis Majid padahal ini ngawur ini ngomongnya. Karena temenmu sudah merasa berhadapan dengan Nurholis Majid, berhadapan dengan Gus Dur, padahal itu yang ngawur. Dan hari ini di WA banyak semacam itu. Nah, itu karena kamu tidak teguh pendirian, lebih terpesona oleh orangnya daripada pendapatnya. Dan yang terakhir, ini alasnya, keutamaan akhlak. Ya, sedalam apapun ilmumu, kalau akhlaknya rusak, tidak ada gunanya. Kayak kemarin di Aristoteles, di Plato, di Ghazali, segala sesuatu ada tujuannya. Dan ilmu itu kalau dirunut-runut, tujuannya apa sih? Untuk perbaikan hidupnya manusia, untuk kebahagiaannya manusia. Kalau akhlaknya rusak, nggak mungkin target kebahagiaan ini terpenuhi. Ilmumu bagus tapi buat nipu orang, ya sudah.
Wawasanmu luas tapi dipelintir untuk menjatuhkan orang, ya sudah, kamu kehilangan yang paling basic, yaitu akhlak. Tujuan adanya ilmu jadi hilang. Maka katanya Ibnu Rus, yang kelima, keutamaan akhlak. Jadi bakat, akalnya harus sehat, tertib, urut, tidak kesusu pingin dalam, nggak kesusu pingin besar, objektif, kemudian tidak mudah terpengaruh, dan keutamaan akhlak. Silahkan setelah itu dalamilah filsafat. Nah, itu sarannya Ibnu Rus, yang menurut saya sampai hari ini masih relevan. Oke, bismillah, kita mulai masuk ke Faslul Maqal sekarang. Ya tak kasih Arab dikit-dikit lah biar. Enggak, itu Quran. Jadi visi besarnya Ibnu Rus di Faslul Maqal itu memang untuk menunjukkan bahwa filsafat dan agama, filsafat dan syariah itu tidak bertentangan. Dan ada yang bilang Faslul Maqal ini pengantar sebelum Ibnu Rus nulis Tahafut. Yang pertama, dalil naklinya untuk menunjukkan bahwa filsafat itu sebenarnya diperintahkan loh oleh syariat, oleh Al-Quran. Ayatnya banyak. Iya sih, kata-kata filsafat itu tidak berasal dari Islam, tapi esensi filsafat, hakikat filsafat itu sangat Islami. Katanya Ibnu Rus banyak, misalnya ayat fa'tabiru ya ulil absor, maka Al-Hasyr, maka ambillah ibarat, ambillah pelajaran, wahai ulil absor. Ulil absor itu di Quran, ya, ada yang ulil absor di sini, bukan ulil absor yang cilik ya. Di Quran ada ulil absor, ada ulil albab. Kalau ulil absor itu peneliti. Absor itu kan mata penglihatan. Jadi para peneliti untuk yang fisik. Kalau ulul albab itu yang lub itu batin. Jadi yang basiro, yang penglihatan batinnya. Fa'tabiru ya ulil absor itu wahai para peneliti, para pengamat yang mengambil pelajaran dari alam semesta, ambillah ibro, fa'tabiru. Atau surat Al-A'raf ini, surat ayat-ayat yang disebut oleh Ibnu Rus di Faslul Maqal. Awalam yang duru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'. Tidakkah mereka melihat fi malakut semesta langit dan bumi dan apa yang diciptakan Allah semuanya min syai'. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal mukinin. Tentang Ibrahim. Ibrahim kan sebelum dikasih wahyu kan tipenya filosof. Dia nyari Tuhan sendirian. Lihat matahari, lihat bulan, lihat bintang untuk ngecek kira-kira mana yang pantas dijadikan Tuhan sebelum dapat wahyu. Dan filosofnya tidak hilang-hilang sampai dia jadi nabi. Makanya ingin ngecek apa benar sih besok kalau ada orang mati dibangkitkan lagi, sampai dikritik oleh Allah. Loh, kamu itu apa tidak yakin Ibrahim? Ya yakin. Awala tu'min itu kan saya yakin, walakin litat ma'inna kolbi. Ya ben batinku seneng, mantep gitu loh Gusti Allah, buat dikasih contoh. Kan gitu, itu Ibrahim, tipe filosof. Makanya sama Allah kan disuruh carilah burung, bunuhlah, terus dibagi di 4 gunung. Setelah itu dipanggil, burungnya hidup lagi. Oke, burung beneran loh ya. Oke, ya. Pikiranmu ternyata frekuensinya sama. Terus itu yang alladzina yadhkurunallaha, itu belum ditulis ya, itu kelihatannya Ali Imran.
qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Setelah tafakur, kita takjub, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang sia-sia ciptaanmu ya Allah. Subhanaka fakina adzabannar. Ayat-ayat ini itu kan nyuruh mikir, refleksi yang mendalam. Termasuk ayat lihatlah alam semesta dan juga lihatlah dirimu sendiri. Semuanya nyuruh orang mikir. Dan itu filsafat. Oke. Makanya katanya Ibnu Rus terus di Faslul Maqal itu, kami menyatakan bahwa kalau memang kerja filsafat adalah mempelajari segala yang tampak maujudat, lalu mengambil pelajaran darinya sebagai sarana pembuktian adanya Tuhan pencipta, dan bahwa semakin sempurna pengetahuan mengenai ciptaan itu, akan semakin sempurnalah pengetahuan mengenai Tuhan penciptanya. Sementara syariat sendiri telah menganjurkan dan mendorong manusia untuk merenungkan semua wujud yang tampak, maka menjadi jelaslah bahwa apa yang ditunjukkan oleh filsafat mungkin sekali merupakan suatu kewajiban atau anjuran dari syariat. Jadi Al-Quran nyuruh kita mikir, filsafat juga nyuruh kita mikir. Kalau orang tidak boleh mikir, tidak boleh berfilsafat, harusnya Al-Quran ngomongnya cuma dan ikutilah Al-Quran tok. Kan enggak. Di banyak ayat bahkan kita disindirkan, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Itu kan kayak sindirannya Cak Lontong itu kan, mikir. Masa kita nggak mau mikir? Mikir dong. Itu kan sindirannya Al-Quran. Kamu nggak mikir kok. Itu kan meskipun ada Al-Quran, Al-Qurannya sendiri nyuruh kita mikir. Kan banyak nanti aliran-aliran kholaf yang anti mikir. Dikasih Al-Quran, dia membaca Al-Quran tidak paham, terus wallahu a'lam bishawab, kita kembalikan maknanya pada Allah. Dikembalikan lagi padahal sudah dikasih. Iya, wong sudah dikasih wahyu sama Allah, dikembalikan lagi. Oke. Nah, makanya nanti disindir sama Al-Quran kan, afala ta'qilun, kamu tidak mikir kok. Mikirlah, kan manusia kan gitu. Jadi filsafat itu dianjurkan sangat. Jadi ini terjemahannya, ya memang kalimatnya Ibnu Rus kan memang dia tidak suka menghakimi, maka kalimatnya pakai mungkin sekali, itu kewajiban loh berfilsafat itu. Ya mungkin sekali itu ya sunnah-sunnah sangat muakkad lah dari syariat. Jadi perintahnya syariat sendiri berfilsafat itu. Bahwa namanya filsafat, yaitu kan istilah yang populer aja zaman itu. Kok bukan istilah mikir? Ya kamu pakai, kamu ganti istilahnya ndak apa-apa wis. Wong cuma istilah aja, ndak masalah. Sama kayak orang kemarin kan rame mengkritik hermeneutik gitu. Kalau ditelusuri itu sebenarnya alergi dengan istilahnya. Kamu ganti aja lah, kalau yang penting proses semacam itu diakui, tidak masalah. Wong cuma istilah aja. Makanya Pak Amin Abdullah itu pakai istilah at-ta'wil al-ilmi. Itu kan kelihatannya pakai bahasa Arab dan Islami kalau pakai at-ta'wil. Padahal itu kode wae hermeneutik. Kalau pakai hermeneutik kan telinganya gatel duluan. Wah, hermeneutik miliknya orang Kristen kan gitu. Filsafat itu juga gitu. Filsafat barat itu sesat kan, mesti begitu. Oke. Nah, dan perjuangannya Ibnu Rus dan kawan-kawan meluruskan itu. Mbok yang cerdas sedikit kan, maunya gitu kasarnya.
Tapi karena orang baik jadi ngomongnya halus. Mungkin itu dianjurkan loh oleh syariat. Jangan kesusu anti. Kalau memang dianjurkan kan kita mengkafirkan, mengharamkan kan jadinya keliru. Uang barang yang dianjurkan malah kita haramkan. Nah itu maunya Ibn Rus. Terus kalau memang itu dianjurkan, apa yo harus kita dadak baca-baca tulisan. Mbok kita langsung aja mikir sendiri, nggak usah maca-maca Aristoteles lah, maca Plato lah, belajar orang Barat lah. Sudah dijawab juga oleh Ibn Rus. Dia ngerti, kamu mesti tanya ke situ nanti. Kayak katanya Ibn Rus gini, sangat sulit sekali atau malah tidak mungkin bagi seseorang untuk secara sendirian menemukan semua pengetahuan yang dibutuhkannya. Apabila orang lain, termasuk yang non-muslim, ternyata telah menguraikan pemikiran itu, maka kita wajib menerima bantuan untuk menempuh proses intelektual yang sedang kita jalani dengan apa yang mereka sampaikan dalam hal itu, tanpa membedakan apakah orang lain itu memeluk agama yang sama dengan kita atau tidak. Analoginya, sebuah alat atau perkakas yang bisa digunakan untuk menyembelih, keabsahannya sebagai alat penyembelihan tidak ada kaitannya dengan kenyataan apakah ia alat orang yang seagama dengan kita atau tidak seagama. Asalkan syarat keabsahannya sebagai penyembelih telah terpenuhi. Jadi ini katanya Ibn Rus, ya susah kalau kamu mikir sendiri. Manusia sudah mengembangkan keilmuan dan peradabannya ratusan tahun sebelumnya. Bahkan filsafat itu lahir sejak tahun minus, ya kan? Abad ke-7 sebelum Masehi dia lahir. Islam lahirnya abad ke-6 Masehi. Jauh. Dan dalam rentang waktu yang jauh sudah sangat banyak ilmu, sangat banyak pengetahuan, sangat banyak hikmah. Ya ada yang tidak pas, tapi banyak juga yang pas. Jangan capek-capek kerja 2 kali. Kamu ngambil pertimbangan dari karya-karya mereka tidak masalah. Kalau memang cocok ya tidak apa-apa. Toh kita bisa kalau ada yang tidak cocok ya tidak usah dipakai. Yang cocok dipakai kan begitu. Analoginya alat penyembelih pisau. Ketika pakai pisau atau hari ini kamu pakai HP, kan kamu nggak pernah tanya iPhone-mu itu Steve Jobs loh, dia Yahudi, kan enggak. Google-mu itu juga bukan Muslim. Internetmu, listrikmu ini jasanya Thomas Alva Edison, Yahudi. Kalau kamu anti Yahudi, matiin listriknya. Tuh, kalau pikiranmu begitu loh ya. Jadi kalau tak bayangkan jasanya Thomas Alva Edison luar biasa loh. Mungkin pahalanya lebih besar dari kamu yang sholat tahajud tiap malam. Ya kan? Loh, kamu tidak bisa ngapa-ngapain sama sekali hari ini kalau nggak ada listrik, nggak ada lampu. Cuma katanya Ibn Rus, yuk kita ambil aja dari mereka. Kalau memang sudah cocok, ngapain kerja 2 kali? Dipikir lagi ya hasilnya nanti juga ke situ lagi. Tinggal kita kembangkan aja kan. Tidak harus kerja 2 kali. Itu maunya Ibn Rus. Kalau sebelumnya sudah ada Einstein dengan teori relativitasnya, ya kita nggak usah pusing, diawali lagi lah penelitiannya, nggak usah. Kita pakai, kita kembangkan. Kalau ada kelirunya kita revisi, kan begitu perilaku ilmiah. Alat penyembelih itu kualifikasi ukurannya bukan dia agamanya apa, dibikin orang Kristen apa Yahudi, tapi dia pas nggak jadi alat penyembelih yang baik. Yo kalau pisau tajam nggak? Kalau tumpul kan kasihan hewan yang dia seket-seket kasihan. Cari yang tajam. Itu kan parameternya kan itu, ketajamannya untuk bisa ngiris. Bukan ini dari agama apa.
Kamu juga tidak tahu kan yang bikin pisaumu untuk korban kemarin, jangan-jangan yang bikin orang kejawen yang tidak sholat. Nah, susah lagi kamu. Oh ini kejawen ini yang bikin tak. Kan bukan itu parameternya. Jadi katanya Ibn Rus, tidak, pakailah karya terdahulu, tidak masalah. Kalau memang cocok. Kalau bahasa hari ini, ilmu itu continuity and change. Yang lama dilanjutkan, diadaptasi, dimodifikasi sesuai yang sekarang. Itu namanya continuity and change, keberlanjutan. Dulu orang punya pendapat apa, dikembangkan dari situ. Misalnya, dulu Clifford Gate punya santri priayi abangan. Dulu tapi masih banyak orang bangsawan. Sekarang sudah tidak ada. Mungkin sekarang diganti, Islam itu bukan santri priayi abangan, tapi ada Islam gaul sama Islam tidak gaul misalnya. Yang gaul punya HP internet, yang tidak gaul nggak pakai HP internet misalnya. Itu namanya ceng. Dia tetap melanjutkan yang dulu, tapi ada perubahan. Mempelajari karya terdahulu, maka boleh. Kamu baca Aristoteles juga tidak apa-apa. Hikmahnya juga banyak toh, katanya Ibn Rus. Kamu dari Aristoteles kan terus ngerti ada argumen penggerak yang tidak bergerak misalnya. Oh itu ternyata Tuhan, itu awalnya dari Aristoteles. Terus maka katanya Ibn Rus, jelaslah bahwa mempelajari karya para cerdik pandai terdahulu adalah wajib. Kenapa wajib? Karena maksud dan tujuan mereka tidak lain adalah maksud dan tujuan ke arah mana syariat telah memberi dorongan kepada kita untuk mencapainya. Hari ini banyak orang gaya. Banyak yang kita sering dengar ya. Kalau ada orang ngomong apa aja terus dia tanya, dalilnya mana? Qurannya mana? Kalau dijawab pendapatnya ulama, dia tidak mau. Padahal katanya Ibn Rus, ya enggak lah. Kita yang dilakukan para ulama zaman dulu itu juga dia nyari makna sesuai ijtihad mereka, apa yang diinginkan oleh Allah. Sebagaimana kita sekarang nyari. Bahkan kalau diukur kualitas, itu kita jauh sama mereka. Maka tidak usah gaya. Yo orang yang ilmunya nyampe, boleh dia kembali pada Quran dan hadis. Yang ilmunya nyampe, yang tidak nyampe, yo ikutlah ulama yang kita anggap nyampe. Wong kita ngaji aja masih ngeja, masih gradul-gradul. Kalau ngimami beraninya kuluhu sama ina atau ina. Ya, gitu kembali pada Quran dan Sunnah. Oke, jadi kalau membaca hadis nggak berani Arabnya, beraninya artinya, langsung gitu mesti. Tak denger-dengerin kalau khutbah itu banyak yang gitu. Jadi Arabnya rawani maca, pokoknya langsung artinya. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya langsung gitu. Kuatir keliru. Oke, terus maka ndak usah gaya. Para ulama sudah belajar itu, sudah banyak berkomentar tentang itu. Lanjutkan. Kalau ada yang tidak relevan, baru ceng di situ, diadaptasi. Kalau bahasa hermeneutiknya dikontekstualisasi, sesuaikan dengan zaman hari ini. Oke, terus lanjutannya katanya Yunus, dan barang siapa melarang orang yang telah cukup memiliki kemampuan untuk mempelajari karya-karya para ulama terdahulu, yaitu orang yang memiliki dua modal kemampuan, yaitu kecerdasan alami, keadilan, kapasitas intelektual, dan keutamaan moral, maka ia berarti telah menghalangi manusia untuk memasuki pintu di mana syariat telah menyeru untuk memasukinya agar mereka mengenal Allah. Itulah pintu penalaran rasional yang menjadi sarana mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi, kalau ada orang yang mampu, akalnya nyampe,
Jangan dilarang kalau dia mau belajar. Jangan dilarang kalau dia ingin mendalami sesuai kapasitasnya. Nyampe atau tidak itu syaratnya apa sih? Dia cerdas. Bahasanya Ibn Rus, kecerdasan alami. Ya, setiap orang sebenarnya cerdas menurut saya, kecuali yang malas. Yang kedua, adil. Adil itu tidak tendensius, tidak ambisius, tidak memihak. Yang ketiga, punya kapasitas intelektual dan keutamaan moral. Moralnya bagus, cerdas, dan adil. Ya jangan dihalang-halangi. Maksudnya Ibn Rus di sini, ya silahkan dia belajar filsafat, tidak apa-apa. Dia cerdas kok, pasti bisa nanti kalau ada yang dianggap keliru, menyesatkan, tidak pas. Karena dia cerdas, dia bisa mengidentifikasi itu. Kalau ada yang beda-beda, karena dia adil, pasti dia fair, objektif. Karena dia punya keutamaan moral, kalau ada yang tidak sepatutnya, tidak selayaknya, pasti dia hindari. Jangan dilarang-larang. Orang yang pingin pinter, pingin belajar filsafat, katanya Ibn Rus, sikap menghalangi itu tentu saja adalah puncak kebodohan dan menjauhi Allah. Kenapa menjauhi Allah? Orang ini yang ingin belajar ilmu, ingin membaca-baca karya ulama, filosof terdahulu, ini ilmu itu kan semakin mendekatkan orang sama Allah. Kalau orang belajar dihalang-halangi, itu sama dengan menjauhkan orang dari Allah. Karena kamu dilarang pinter. Semakin pinter orang kan, logikanya dia semakin dekat sama Allah. Kecuali yang tidak. Kecuali yang tidak itu karena sekarang banyak orang pinter yang sifatnya trik. Ilmunya ilmu apalan, ilmunya sofistik. Jadi nyari ilmu untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau dia punya syarat cerdas, adil, dan bermoral, itu pasti dia tidak akan begitu. Silahkan orang yang punya kapasitas ini dalamilah filsafat. Itu maunya Ibn Rus. Terus, kalau ada yang tersesat gimana? Ya, kalau ada 1-2 yang tersesat gimana? Itu dia sudah ngomong juga. Katanya Ibn Rus, kalau sampai terjadi seseorang menjadi sesat setelah mempelajari karya-karya itu, sebabnya pasti ada itu, katanya Ibn Rus ya. Yang pertama sebabnya itu karena lemahnya kemampuannya, akalnya nggak nyampe, kesusu belajar yang canggih-canggih tadi. Terus atau nyampe akalnya, dia pinter tapi tidak mampu mengendalikan dirinya, ambisius, serakah, tidak adil, memihak. Atau yang ketiga, dia tidak punya guru. Gunanya guru itu menata pengetahuan, menata relasi antar pengetahuan, menunjukkan mana yang duluan, mana yang belakangan, menata sikap mentalnya. Itu gunanya guru. Jadi bisa satu di antara 3. Kenapa orang bisa tersesat? Yang pertama, dia memang tidak mampu. Suruh batal aja kalau memang dia tidak mampu. Capek nanti kalau dia memang tidak mampu, katanya Ibn Rus. Karena nanti Ibn Rus punya level-level manusia. Yang kedua, karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Pencari ilmu, filosof, ilmuwan, itu harus mampu mengendalikan dirinya. Tidak kesusu judgment, tidak sama. Tamak itu bukan jatahnya diambil juga, belum waktunya serakah dan seterusnya ya. Berarti tidak bisa menguasai dirinya. Kesusu, ya kan? Kesusu itu kan tidak enak. Karena ikut jangan kesusu lah, keburu-buru. Kamu langsung ketawa saya ngomong gitu. Ya.
Frekuensimu ke situ terus. Keburu-buru. Banyak orang yang keburu-buru, sumber bencana kadang-kadang. Kenapa orang plagiat? Dia keburu-buru ingin punya tulisan. Kadang-kadang ilmunya sidik sudah berani show, keburu-buru, belum waktunya jadi ustadz sudah syuting di TV, dilihat orang banyak. Itu namanya kesusu. Hari ini ustadz dan tidak ustadz kan bukan umat yang menentukan, tapi TV. Nah, itu juga bahaya, karena kalau TV itu komoditas. Jadi berarti tidak bisa menguasai diri. Itu sumber terus jadi sesat. Dan yang ketiga, tidak ada tempat dia bertanya, dia tidak punya guru. Itu juga bahaya, sumbernya sesat. Kemungkinan memang terjadi, cuma itu kasuistik kalau katanya Ibn Rus. Meskipun begitu, tentu saja tidak membuat kita terus kalau gitu karya-karya ini sesat. Tidak boleh membuat kita menghalang-halangi karya itu dipelajari untuk mereka yang memiliki kemampuan untuk mempelajarinya. Kasus negatif semacam ini adalah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, bil arad, dan tidak secara esensial. Itu quote-nya. Sesuatu yang secara esensial mampu memberikan manfaat tidak boleh disia-siakan hanya karena adanya fenomena doror, bahaya yang terkait dengannya secara aksidental. Ini sebenarnya kelihatan sangat ilmiah, tapi ini sebenarnya tiap hari kita lakukan. Mobil itu manfaatnya banyak. Sekali dua kali juga ada kecelakaan. Tapi kecelakaan mobil kan tidak boleh jadi alasan kalau gitu basmilah semua mobil, nggak perlu ada mobil lagi. Ada orang yang belajar filsafat, 1-2 yang sesat. Tapi ini tidak boleh dijadikan judgement untuk berarti jangan belajar filsafat lagi, nanti jadi sesat kayak itu. Itu sama dengan kamu jangan naik mobil lagi, nanti tabrakan kayak yang kemarin loh. Jadi logikanya begitu. Ada orang main HP, dicas terus HP-nya meledak. Terus kamu disebarin di WA itu HP sambil dicas. Kalau dibiarin lama-lama dia meledak. Gambarnya ada HP di atas itu. Itu kasuistik. Tidak bisa dianalogikan semuanya. Ya mungkin ngecasnya di atas kompor. Di atas kompornya nggak disebut. Jadi itu kasuistik. Saya sering dapat kasus laporan ono mahasiswa yang jarang sholat. Ya kan? Ya mesti wae kan sholat itu jarang. Sholat terus kan malah bid'ah. Yang mahasiswa yang tidak sholat. Kalau mahasiswi tidak sholat kan nggak apa-apa, memang kadang-kadang tidak sholat. Kalau mahasiswa kan itu kasuistik. Ya harus ditanya beneran, sampean beneran mahasiswa apa mahasiswi? Kalau mahasiswi sih tidak apa-apa, sekali dua kali tidak sholat, seminggu juga tidak apa-apa, sedang halangan. Jangan-jangan mahasiswi, salah paham aku. Oke, ya. Ada yang ketika ngadep saya tak tanya, ngapain kok sekarang jadi gini? Wah, saya sedang pencarian ini Pak. Oh, dahsyat sekali. Ya tidak apa-apa. Terus, lah kamu pencarian itu nyari apa? Bingung deh, jawabnya susah itu, ngalor ngidul. Nah ya kan pencarian kan harus jelas. Kamu nyari apa, terus alatmu nyari apa sekarang. Kamu tiap hari gitaran, nongkrong, ngerokok, ngopi. Emangnya yang kamu cari ketemu dengan nongkrong, ngerokok, ngopi? Terus parameternya kamu sudah nemu apa, belum apa? Jangan-jangan sudah lama ketemu tapi kamu cuekin. Di mana-mana jawabannya sudah ada, cuma kamu nggak mau aja ngambil jawaban itu. Oh itu kan harus jelas. Kalau memang pencarian benar bagus, pada saatnya dia akan ketemu dengan kebenaran yang dia cari. Tapi kalau pencarian itu hanya dalih, janjane kamu males. Itu yang harus diuji ulang.
Oke, jadi itu sarannya Ibn Rus itu. Kasus 1-2 ya jangan digeneralisir untuk semuanya. Karena itu tadi, sesuatu yang secara esensial bermanfaat jangan digugurkan hanya karena yang insidental, yang 1-2. Terus itu yang filsafat. Sekarang diawali dari yang syariat. Oke, sekarang dilihat katanya Ibn Rus di Faslul Maqal. Tujuannya syariat itu apa sih? Ya ini ngomongnya ringkes karena kitabnya tipis. Katanya Ibn Rus, syariat itu kan isinya cuma 2. Ilmu yang benar sama amal yang benar. Ilmu yang benar itu apa? Cuma 3. Jadi mengenal Allah, mengenal realitas, dan mengenal pahala dan siksa. Semua ilmumu tidak akan keluar dari 3 kategori ini. Mengenal Allah, teologi, agama, metafisika. Mengenal realitas, semua ilmu fisika, matematika, biologi, itu mengenal realitas. Dan yang ketiga, mengenal pahala dan siksa. Itu etika. Baik buruk, mana yang boleh dilakukan, mana yang jangan dilakukan. Semua ilmu muaranya ke sini. Kalau tidak, berarti ilmu yang tidak benar. Ilmu yang benar harus menuju ke sini. Menuju pengenalan atas Allah, menuju pemahaman atas realitas, dan menuju pengertian tentang mana pahala, mana siksa. Maksudnya mana baik, mana buruk. Muaranya ke situ semua. Kalau kamu merasa ilmumu itu belum nyambung ke situ, sambungkanlah. Kalau enggak, berarti kamu belum berada di track yang benar. Kamu jurusan apa saja, syariah, tarbiyah, pendidikan, biologi, matematika, sejarah, apapun itu, orientasikan itu untuk mengenal Allah, mengenal realitas. Mengenal realitas itu pada akhirnya juga memperkuat pengenalan atas Allah, dan mengenal apa yang boleh dilakukan, apa yang jangan dilakukan. Itu pun dalam konteks meraih ridhonya Allah. Semua ilmu muaranya ke situ. Jangan ijazah, jangan pekerjaan. Pekerjaan itu banyak, cuma yang ada uangnya dikit. Lumayan kan, tiap hari nyari kerjaan. Di rumah saya juga banyak kerjaan kalau mau loh. Ada nyapu, ada nyetrika, ada. Cuma yang ada uangnya yang orientasikan semua ilmumu pada Allah. Semakin banyak ilmumu, harusnya kamu semakin dekat sama Allah, semakin kenal sama Allah. Semakin tertata hidupmu. Harusnya begitu. Kalau enggak, ya ditata mulai sekarang. Karena ilmu yang benar itu arahnya ke sana. Matematika juga arahnya ke sana. Kayak Pitagoras. Pitagoras itu kan filosof matematika, tapi dia sekaligus mistikus. Dengan matematika dia bisa menemukan Tuhan. Itu kan luar biasa. Pitagoras, kapan-kapan kita bahas ya. Aliran-aliran filsafat Yunani. Ada Pitagoreanisme, ada sinisme, ada sofisme, skeptisisme. Dia yang jadi dasar filosof-filosof modern. Jadi semua ilmu, apalagi yang biologi, bahkan yang biologis juga begitu. Loh ya kan? Loh, biologis itu harus juga orientasinya jangan cuma fisik. Kalau cuma fisik kamu cuma dapat capek. Iya, harus ada dimensi. Makanya di Hindu itu ada aliran namanya tantrisme. Tantrisme itu bagaimana energi itu bisa meningkatkan spiritualitas. Ya. Oh itu tidak sembarangan. Itu kan meningkatkan SQ, sexual quotient-nya.
Oke, yo yang gitu-gitu kamu mesti nyambungnya cepet. Oke ya. Jadi itu ilmu yang benar. Ya meskipun kamu jangan pakai dalih ini ya, nonton nonton video, nonton gambar ini kan meningkatkan SQ, Pak. Oke, ya itu bukan urusannya, enggak ke situ. Terus yang kedua, amal soleh. Istilahnya bagus Al-Quran itu. Bukan amal baik, tapi amal soleh. Soleh itu dari segi kebahasaan itu artinya cocok, pas, sesuai. Ini menunjukkan bahwa amal baik itu juga harus lihat situasi. Makanya Al-Quran itu disebut soleh likulli zaman wa makan. Dia pas, dia cocok dalam konteks sejarah apapun, di ruang dan waktu apapun. Maka amal soleh itu amal yang pas, yang cocok, pasti baik. Cirinya apa amal soleh itu? Perbuatan yang membawa pada kebahagiaan dan menghindarkan dari penderitaan. Ini kelihatannya simpel, tapi yang kemarin belajar filsafat kebahagiaan pasti ngerti betapa jelimetnya yang namanya kebahagiaan itu. Tapi amal yang soleh itu hasilnya mesti ke situ. Kok kalian beramal soleh malah sumpek? Ada yang salah dengan amal solehmu. Habis nyemplungin uang kok malah sumpek. Wah, berkurang duitku. Ada yang salah dengan, misalnya janjane ingin nyemplungkan yang 2.000 malah keliru 1.000 nyemplung itu. Itu mesti kamu seminggu tidak bisa turu itu. Padahal itu amal soleh. Ada yang salah. Kamu harus belajar lagi tentang amal soleh. Jadi syariat itu pasti ke situ. Semua yang kamu lakukan menurut syariat, hasilnya kalau tidak ilmu yang benar pasti amal yang benar, amal yang soleh. Kalau tidak, ada yang keliru dalam implementasi syariatmu. Kok gara-gara syariat tambah sumpek? Ada yang salah. Entah yang salah penerapannya, apa penghayatanmu. Katanya Ibn Rus, pokoknya pasti secara fisik dia membawa kebahagiaan, dan secara ilmu dia membawa wawasan yang benar, semakin dekat sama Allah. Itu syariat. Jadi pasti dia tidak bikin susah. Wong agama itu dikasih Allah ke kita untuk bikin tertib dunia. Kalau gara-gara agama kok dunia tambah kacau, tambah rusak, ada yang salah dalam cara kita menerjemahkan kehendaknya Allah. Entah di level yang mana, harus dicari. Karena tujuannya syariat itu ini. Terus katanya Ibn Rus lagi, salah dalam syariat itu boleh. Cuma ada dua jenis salah. Ada salah yang bisa dimaafkan, ada salah yang jangan dimaafkan. Nggak boleh salah. Maksudnya tidak dimaafkan itu. Salah yang bisa dimaafkan itu orang pinter yang memahami syariat kok keliru, itu bisa dimaafkan. Ijtihad itu kalau salah pahalanya 1, kalau benar pahalanya 2. Orangnya pinter, memang ahlinya, terus berijtihad sesuai kemampuannya, kok ya keliru, tidak masalah, dia tetap dapat pahala 1, bisa dimaafkan. Tapi kalau ada orang tidak pinter, bukan ahlinya, kok berijtihad, berfatwa, dan salah, itu termasuk yang tidak bisa dimaafkan. Orang ngerti apa-apa tidak berfatwa, merusak yang lain. Kalau memang ahlinya mengeluarkan fatwa, ya. Bisamu cuma copy paste, malah memfatwa orang, mengkafirkan orang, menjudgment orang. Itu katanya Ibn Rus tidak bisa dimaafkan. Bukan bidangmu, bukan wilayahmu. Biarkan yang ahlinya yang ngomong. Malah merusak nanti, mengacaukan tatanan. Orang yang bukan ahlinya
berfatwa, ngurus macam-macam. Jadi harus ahlinya yang ngomong. Jangan biarkan yang tidak ahlinya. Kamu merasa ahli apa? Ya dalam bidangmu itu kamu boleh berfatwa. Yang fikih ya ngomonglah tentang fikih, yang syariah tentang syariah, yang tasawuf tentang tasawuf, yang filsafat tentang filsafat di bidangmu masing-masing. Jadi itu makanya yang sering saya sumpek itu banyak yang tanya ke saya tapi fikih. Nah, aku ndak ngerti fikih. Ndak tak jawab itu mesake. Kalau tak jawab dia tersesat, aku berdosa. Neman-neman. Ya paling tak jawab, tanyalah pada ahlinya kan gitu. Karena memang aku ndak ngerti fikih. Belum. Ujuk-ujuk ada yang tanya, Pak, pacaran itu normalnya berapa tahun ya Pak secara syariah? Nah, aku jawabnya piye? Terus tak balas, lah kamu mau jawaban fikih atau filosofis? Dua-duanya Pak. Wah. Fikih aku ndak bisa. Kalau filsafat saya mikir dulu ya, kan gitu. Oke. Iyalah, kalau tanya, ya kamu lihat ahlinya. Beliau ini ahli apa, ditanya apa. Yang ahli tasawuf, tanya tentang yang bidang-bidang sufistik. Karena kalau kamu paksa dia jawab fikih, kasihan dia. Nanti kalau ijtihadnya keliru, dia malah berdosa, bukan ahlinya. Kamu juga malah sesat. Mungkin karena dia kasihan lihat kamu saking anunya, terus dia nalar-nalar dewe berfatwa kayak ahli fikih, padahal bukan ahlinya. Malah menyesatkan. Karena modus ilmunya kan beda-beda. Terus yang kedua, ini yang fardu ain kalau di Ghazali. Nggak boleh orang salah, nggak bisa dimaafkan. Akidah dasar, keberagamaan dasar, ini wajib. Mengakui adanya Tuhan. Ibadah-ibadah formal dasar, bisa sholat, bisa syahadat, bisa baca Fatihah, ini dasar. Harus belajar, harus bisa. Tidak boleh keliru. Kalau keliru, tidak dimaafkan. Setiap orang untuk yang dasar-dasar pasti mampu, asal mau berusaha. Ya meskipun sekadar usahanya itulah dia bisa dimaafkan. Kalau sudah tua, tidak bisa tartil, ya tidak masalah, tidak apa-apa. Asal dia sudah bisa belajar untuk ngaji serius. Jadi yang kedua ini tidak termaafkan kalau ada yang salah. Harus pas, sholat harus benar, syahadat harus benar, keyakinanmu bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan harus pas, benar. Kalau ini tidak ada toleransi. Tapi kalau yang pertama tadi bisa ditoleransi, kamu salah menyimpulkan kalau kamu memang ahlinya. Jadi katanya Ibnu Rus, salah dalam syariat itu ada dua tipe, yang termaafkan sama yang tidak termaafkan. Terus syariat itu model pengajarannya ada dua di Faslul Maqol ya. Yang pertama, syariat itu metode pembelajarannya. Yang pertama metode pembentukan konsep. Dan yang kedua metode pembuktian konsep. Jadi orang yang mau belajar syariah, maksudnya itu dia harus ngerti metode pembentukan konsep, dan yang kedua metode pembuatan konsep, pembuktian konsep. Ya, yang pertama pembentukan konsep itu berarti metode mikir. Kalian tidak akan paham apa maunya Allah kalau tidak mikir. Untuk mengerti bagaimana maha kuasanya Allah, kalian kan harus bisa mengkonseptualisasi ketertibannya dunia. Untuk mengerti bagaimana maha taunya Allah, kalian harus bisa merumuskan, mengkonsepkan bagaimana masa depan itu ternyata tidak kita kuasai. Kita rancang A, ternyata jadinya B. Berarti Allah yang menguasai segala sesuatu. Itu konseptualisasi namanya. Ya di
Fasrul Maqol disebut metode pembentukan konsep itu ada dua, ada lewat barang itu sendiri, ada lewat yang lain. Memahami Allah misalnya bisa langsung to the point, baca Quran, memahami Allah. Bisa pakai yang lain, menganalogikan. Misalnya memahami kasih sayangnya Allah kayak kasih sayangnya orang tua, kayak kasih sayangnya ibu. Allah sayang pada kita itu kayak sayangnya ibu pada kita, dan itu puluhan kali lipat dari itu. Nah, itu namanya kias. Pakai yang lain karena susah dipahami. Besok amal baik kita akan dihitung, akan ditimbang. Nah, susah menjelaskan amal itu barangnya kayak apa, timbangnya kayak apa. Pokoknya dikiaskan ada timbangannya gitu aja. Nah, itu kias, analogi. Kita berpikir konseptual dengan meminjam hal yang lain. Sirotol mustaqim itu kayak rambut yang dibelah 7. Ini kan kias. Kamu tidak usah tanya itu rambutnya siapa, itu tidak bisa. Wong itu kias kok. Untuk menjelaskan kecilnya, untuk menjelaskan saking kecilnya rambut aja dibelah 7, saking tajamnya sekian ribu pedang. Itu bahasa-bahasa metafor, bahasa-bahasa kias. Meminjam sesuatu yang lain untuk menjelaskan yang lain. Ilmunya ya ilmu mantek. Terus itu namanya pembentukan konsep. Agama, kalau abstraksi kita nggak main, susah dipahami. Karena dalam agama banyak dijelaskan hal-hal gaib, hal-hal eskatologi, surga, neraka, roh. Itu kan susah dijelaskan pakai kata-kata. Biasanya pakai majas, pakai konsep. Maka pengajaran syariah, orang harus ngerti mantek dalam hal pembentukan konsep. Kalau enggak kita berat. Besok manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Itu kan kita analogikan aja, padang mahsyar itu besok kayak alun-alun luas gitu. Terus orangnya tidak pakai baju semua, ngumpul di situ. Terus kan ini analogi semua. Pasnya kayak apa ya kita tidak tahu. Terus dan pembuktian. Untuk pembuktian benar salahnya syariah itu levelnya manusia beda-beda. Ada orang awam pakai metode retorik khotobiyah. Ada orang setengah pinter. Saya membahasakannya setengah pinter karena memang maunya Ibn Rushd begitu. Untuk menajamkan ilmunya, orang-orang setengah ini pakai metode jadaliyah, debat, dialektika, diskusi. Ada orang-orang yang ilmunya sudah matang, maka dia pakai metode burhaniyah, demonstrasi. Demonstrasi itu cara berpikir logis, bukan demo kamu nuntut harga-harga turun. Saya metodenya demonstrasi Pak, besok tak kumpulkan orang-orang, bukan itu. Burhan itu model-model berpikir silogistik. Ini kategori manusia ini mengikuti, kan itu ada ayat yang bilang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Burhan ini yang punya kelompok ahli hikmah. Kemudian awam, retorik itu pakai mau'idhah hasanah. Wajadilhum, kelompok dialektik, kelompok jidal. Jadi mengajarkan syariah itu ya dilihat segmentasinya. Kalau memang isinya orang-orang yang mateng ilmunya, orang-orang pinter ya pakai hikmah. Kalau orang-orang awam ya pakai mau'idhah hasanah. Kalau orang-orang yang antara pinter dan enggak, masih semangat cari ilmu dan merasa belum tuntas, ya pakai jidal, dialektika, debat, diskusi sampai dia ketemu kebenaran. Dilihat levelnya. Orang awam dikasih hikmah ya mesti pening. Kamu khutbah Jumat terus ngomong, Bapak Ibu, Aristoteles bilang, tidak nyampe mereka. Jadi
Ya untuk mereka mau itu. Seandainya benar kamu mau cerita tentang Aristoteles, kemaslah sampai ke level mereka. Mungkin kamu ambil intisarinya, kamu bahasakan pakai bahasa mereka. Itu dulu yang dilakukan oleh Allah ke para nabi sesuai konteks umatnya masing-masing. Oke. Kalau untuk yang pintar pakai hikmah, burhan. Kalau untuk yang setengah-setengah kayak kita itu, kalau pengen cepat pakai jidal, diskusi. Semakin sering diskusi semakin matang ilmu kita, mujadalah. Oke. Jadi membuktikan syariah dilihat levelnya. Ada yang tidak bisa mikir berat, ya mau itu hasanah. Ada yang ingin ngerti banyak tapi wawasannya terbatas, ya pakai jidal. Ada yang wawasannya sudah banyak, matang, perlu pembuktian-pembuktian lebih dalam, ya pakai hikmah. Jadi level-levelnya semacam itu. Ini contohnya yang sering kamu tanyakan, burhan itu apa sih? Burhan itu argumentasi yang disusun berawal dari premis-premis dan diakhiri dengan kesimpulan. Ilmu mantek itu ya semuanya sifatnya burhan, demonstratif. Jadi cara berpikir yang diawali dari premis. Contohnya minum teh ini. Kenapa saya berani minum teh ini? Karena sudah ada premis di kepala bahwa kalau saya haus, saya minum teh ini aman. Kemarin juga begitu. Nah, itu kan premisnya. Maka sekarang dikasih teh, langsung tak minum. Itu kesimpulan, hasil dari premis sebelumnya. Kayak kamu misalnya, kan ini ada yang fanatik kalau ngaji nyari sendenan. Ya, pokoknya orang senden, orang lego. Kadang-kadang jadi rebutan. Nah, itu kan awalnya premis. Kemarin ngaji ndak enak sendenan nih. Beratnya gimana, ngantuk. Deklak kiri, dekluk kanan. Dengan premis ini, minggu depan kamu ngaji nggak pakai mikir lagi, pokoknya datang lebih awal, ada tembok senden sudah. Itu namanya burhan. Kamu mikirnya runtut sejak kemarin, sudah ada awalannya. Itu burhan namanya. Jadi metodenya demonstratif. Kayak tadi Ibn Rus yang awal, contohnya kan Ibn Rus itu tadi kan, itu burhan. Jadi logikanya yang pertama filsafat, itu kan memikirkan alam semesta untuk ketemu Allah. Agama juga begitu, mewajibkan orang untuk mengetahui Allah dan memikirkan alam semesta. Maka belajar filsafat itu sebenarnya perintah agama, sifatnya wajib. Nah, ini namanya demonstrasi, burhan. Metodenya namanya mantek. Harus dipelajari. Kenapa harus dipelajari, Pak? Orang biasa aja mikirkan bisa, enggak. Dalam banyak kasus orang gagal mikir, cara menyimpulkannya salah. Contohnya banyak. Kalau di kelas sering saya contohkan tentang bapak dan anak itu kan. Setiap bapak adalah laki-laki, saya laki-laki, maka saya kan terus keliru. Itu ada salahnya. Premis minornya salah. Itu ada aturannya, ada rumusnya, mantek itu. Kalau kamu jeli nanti kamu boleh ikut ILC. Karena di sana banyak logika-logika yang tidak nyambung. Itu perlu mantek. Ya, mantek itu kan yang biasanya diawali dari definisi, kemudian klasifikasi, kemudian macam-macam itu. Itu burhan. Terus, kalau begitu, saat filsafat ketemu syariat, katanya Ibn Rus, alternatifnya 3. Yang pertama, syariat diam aja, tidak ngomong tentang itu.
Berarti netral. Ya sudah, selesai, nggak masalah kalau syariat netral, abstain. Yang kedua, syariat ngomong itu dan cocok, setuju dengan isinya filsafat, nggak masalah. Wong yo cocok. Yang problem yang ketiga, syariat ngomong itu kok beda sama hasil bernalar filsafat. Maka sarannya Ibnu Rus apa? Ayo dipikir ulang nas yang beda sama hasil pikiran kita. Cara berpikir ulangnya apa? Itulah nanti di Faslul Maqal ada bab namanya takwil. Jadi takwil itu aktivitas yang kita lakukan kalau ternyata ada tabrakan antara kebenaran akal sama kebenaran nas. Kenapa harus takwil? Karena nggak mungkin kebenaran yang sumbernya sama ini tabrakan. Pasti ada yang keliru. Masing-masing harus menahan diri dulu. Jangan kesusu ditabrakkan. Ya, kalau kesusu nabrak kan biasanya resiko. Tunggu dulu aja, dipikir pelan-pelan. Terus jalannya apa? Takwil ini. Takwil itu ya kalau letter luck-nya di Faslul Maqal mengeluarkan makna dari lafadz, makna yang hakiki ke makna yang majazi. Banyak ayat dalam Al-Quran itu memang menyesuaikan level audiennya atau pakai bahasa-bahasa metafor. Itu yang kadang-kadang orang jadinya salah paham. Itu harus digali. Jalannya apa? Takwil. Kenapa tidak cukup tafsir? Karena tafsir itu biasanya maknanya lahiriah. Lahiriahnya ini tadi kasusnya kontras sama isinya pikiran. Maka perlu ditakwil. Kenapa harus ada takwil? Argumennya antara lain di situ. Kadang-kadang ayat itu bisa ada sisi lahirnya, ada sisi batinnya. Tergantung audiennya. Ayat yang sama bagi ahli fikih itu bisa melahirkan hukum. Tapi ayat yang sama bagi seorang ahli sufi, dia melahirkan ayat-ayat sufistik. Matahari itu bagi ilmuwan, misalnya ahli ilmu pengetahuan, kalau ada ayat matahari ditafsirkan jadinya sains. Tapi ahli sufi menafsirkan matahari jadinya teori sufi. Matahari melambangkan Muhammad. Kemudian itu ilmuwannya menentukan. Ada makna batin yang digali oleh masing-masing ilmuwan. Jadi kenapa kok maknanya bisa macam-macam? Ada keragaman kemampuan orang yang baca Al-Quran. Itu menunjukkan ada makna lahir, ada makna batin berarti. Diakui atau tidak, itu namanya takwil sudah. Ada tafsir ayat ahkam. Hampir ratusan ayat digali hukum-hukumnya. Kadang-kadang ayat yang implisit aja tentang hukum dimaknai secara hukum. Itu karena apa? Mufasirnya memang ahli hukum. Jadi tergantung kemampuan yang baca. Ini sifatnya ya memang kalau ahli sufi baca Quran ya mesti mengarahnya kecenderungannya ke sufi-sufi terus. Yang ahli fikih kecenderungannya ke fikih-fikih terus. Ini katanya Ibnu Rus, berarti memang Al-Quran itu ada dimensi makna lahiriah, ada dimensi makna batiniah. Dia punya potensi makna yang tidak terbatas. Setiap orang bisa pakai. Itu kan hari ini kan sering begitu. Banyak orang pakai dalil sesuai versinya masing-masing. Yang sedang pacaran dalilnya waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Yang tidak punya pacar dalilnya wala taqrabuz zina. Itu lah sakarepe dhewe akhirnya. Kecenderungan masing-masing. Orang yang sama bisa ganti. Sebelumnya tidak punya pacar, wala taqrabuz zina, sekarang punya pacar, ganti dalil. Bisa kayak gitu. Itulah maka
Oh berarti memang dalam Al-Quran itu ada potensi makna yang luar biasa. Setiap orang bisa menghidupkan sesuai versinya. Oleh karena itu, kok tiba-tiba ada tabrakan makna lahiriah antara ayat sama akal? Coba dicek deh, makna yang tabrakan ini menghidupkan potensi yang mana? Jangan-jangan kalau potensi makna yang lain yang dihidupkan akhirnya tidak tabrakan. Itu maunya Ibn Rus. Terus kadang-kadang juga ada ayat yang tabrakan sesama ayat. Ayat A tabrakan sama ayat B. Katanya Allah itu maha penyayang, tapi di ayat yang lain kok syadidul iqab. Ini tidak konsisten itu. Misalnya, loh enggak, katanya Ibn Rus, itu justru menunjukkan uniknya Al-Quran. Itu tantangan bagi para ilmuwan, tantangan bagi orang-orang pinter. Galilah maknanya. Itulah tugasnya ar-rasikhuna fil ilm. Atau kalau bahasanya Ali Syariati, rausan fikr. Ya, jadi orang-orang yang mendalam dalam wilayah keilmuan, itulah tugasnya mereka, takwil, orang-orang yang mampu dalam keilmuannya. Oke, terus waktunya cepat. Apa yang ditakwil? Ndak, ya meskipun begitu kita butuh takwil, ya ndak semua lah ayat Quran ditakwil. Ada nas-nas yang qot'i. Itu kalau yang qot'i ndak bisa dipahami, ya ndak apa-apa. Yang penting jangan ditakwil, jangan diganggu gugat. Ayat-ayat akidah yang qot'i, ayat-ayat hukum yang qot'i, itu jangan. Terus ada juga takwil yang sifatnya bid'ah. Apa takwil bid'ah itu? Takwil yang sejak awal secara sengaja membela kepentingannya sendiri. Maknamu tadi, contoh sederhana tadi, ketika pacaran wala lita arofu, waktu tidak punya pacar wala taqrabu zina. Sejak ini kan untuk membela ini kepentinganmu sendiri. Ini kalau bagi itu takwil juga, tapi bagi Ibn Rus tidak boleh yang kayak gitu. Ini namanya tafsir bid'ah. Sejak awal sudah membela ini kepentingannya sendiri. Yang anti Ahok pakai Al-Maidah 51, yang pro Ahok pakai ayat yang lain. Nah itu kalau sejak awal memang alasannya anti Ahoknya dulu baru cari ayatnya, ini namanya tafsir bid'ah. Untuk kepentingannya sendiri. Ini juga sebaiknya jangan. Terus yang harus ditakwil apa? Ya terutama ayat-ayat yang maknanya masih mendua, mentiga, menempat. Nah itu bisa ditakwil. Masih mutasabihat yang tidak qot'i, itu baru bisa ditakwil. Terus untuk siapa sih takwil itu? Katanya Ibn Rus lagi, takwil itu jangan untuk orang awam. Mereka tidak nyampe. Orang awam itu bisanya makna yang tegas, makna yang pasti, makna yang lahiriah. Jadi takwil itu untuk orang-orang khawas, orang-orang tertentu. Karena orang awam yang tidak ngerti, kalau ditabrak dengan takwil, nanti mereka iso sak karepe dhewe, pakai ayat sesuka hatinya. Mereka susah memahami di level takwil. Orang awam dikasih barang matengnya saja lah yang sudah jadi, yang tinggal dimau idhohkan. Level jelimetnya biar digarap di kelas-kelas, biar digarap para ilmuwan, biar digarap oleh para ahli burhan. Ini yang dikritikkan oleh Ibn Rus, termasuk pada Ghazali. Ghazali itu bikin pening orang awam, yang harusnya nggak disampaikan, takwil-takwil berat seperti makosid falasifah, tahafud falasifah. Ini bikin pusing orang awam. Yang terjadi malah perpecahan kalau bukan levelnya. Di sini nanti Ibn Rus dituduh oleh beberapa pengkritiknya sebagai punya standar ganda.
Ada standar untuk orang khawas, ada standar untuk orang awam. Tapi sebenarnya maunya Ibnu Rus, ya kalau memang bukan kapasitasnya, bukan ahlinya, jangan dipaksa untuk paham, nanti malah merusak. Hasilnya umat malah terpecah-pecah. Itu maunya Ibnu Rus. Itu syarat-syaratnya takwil. Kalau menurut Ibnu Rus, yang pertama hanya pada makna yang mustahil dipahami lahirnya. Kalau yang jelas maknanya secara lahir, ya jangan ditakwil. Yang kedua, harus paham syarat-syarat majas. Jadi nahwu sorof balaghahnya harus canggih. Yang ketiga, tidak ada ijma tentang makna lahiriahnya. Kalau sudah ada ijma, para ulama sudah sepakat tentang maknanya, ya jangan ditakwil lagi. Yang keempat, ada dukungan. Tadi ditakwil apa? Ada ayat yang lain yang mendukung takwil itu boleh. Terus tujuannya untuk mensinkronkan antara akal dan wahyu, antara filsafat dan syariat. Bukan untuk saling mengalahkan, bukan untuk saling menafikan. Itu syaratnya takwil. Terus takwil hanya untuk orang-orang khusus yang punya kapasitas, yang tidak nunggu hasilnya saja. Terus jangan ditakwil untuk alam gaib, mukjizat, dasar-dasar syariat, segala yang esensinya tidak bisa ditangkap oleh akal. Tidak usah ditakwil. Tidak usah kamu takwil, oh mungkin jembatan Shirathul Mustaqim itu kayak jembatan Suramadu. Yang enggak, jangan, tidak usah lah. Itu barang-barang gaib. Jangan ditakwil jauh-jauh. Jadi itu pokoknya kamu percaya aja lah untuk dunia gaib, mukjizat, kemudian syariah yang dasar. Tidak usah kamu komplain, syahadat kita tidak keren Pak, mbok diganti yang keren dikit dulu Pak, dikasih. Tidak usah, itu terima aja lah yang dasar-dasar kayak gitu. Tidak usah komplain, Pak sholat kita kurang energi Pak, harusnya ada. Tidak lah, itu diterima aja lah. Kamu tidak usah menakwil gerakan-gerakan sholat, gerakan-gerakan wudhu. Ben itu yang dasar-dasar biarin aja. Dan yang terakhir ya termasuk yang gaib. Nggak usah mereka-reka. Kira-kira malaikat itu gambarannya kayak apa gitu. Enggak lah. Percaya aja ada malaikat. Kayak gimana wallahu a'lam. Untuk yang gini-gini nanti ada teorinya sendiri dari Ibnu Rus. Terus kenapa sih harus takwil? Katanya Ibnu Rus, Al-Quran itu ada ijaz epistemnya, ijaz pengetahuannya. Katanya Ibnu Rus 3. Yang pertama, Al-Quran itu sangat persuasif dan bisa ditangkap siapapun di level manapun. Itu kelebihannya Al-Quran. Orang level pengetahuan SD sampai level pengetahuan profesor itu sama-sama bisa menangkap maknanya sesuai kapasitas akalnya masing-masing. Itu diantara mukjizat epistemiknya Al-Quran. Yang kedua, meskipun kamu tidak bisa takwil, kamu pahami secara lahiriah saja, itu sudah bisa dan cukup. Kebalikannya juga begitu. Orang yang bisa takwil, kamu takwilkan juga bisa. Jadi ini ijaz epistemiknya Al-Quran. Orang nggak pinter sekalipun baca Al-Quran apa adanya, harafiahnya saja, dan dijalankan seperti harafiahnya, itu sudah bisa dan cukup. Buktinya sekarang banyak. Sekarang kan banyak orang yang pokoknya kembali pada Quran hadis. Itu kan banyak. Dan bisa kan ternyata ya cukup. Meskipun tidak mikir neko-neko, meskipun mereka cuma buka terjemahan, tapi kan cukup. Itu diantara ijaznya Al-Quran. Dan orang pinter pun cukup juga, seandainya dia ingin menakwil macam-macam. Oke, jadi itu ijaz epistemiknya Al-Quran. Oke, ini bab yang unik terakhir-terakhir ya. Dia mengkritik, membalas kritiknya Ghazali. Saya bilang tadi ini langkah awal untuk nulis tahafud. Saya kasih
beberapa nanti pada saatnya kita juga ngaji kitab tebal. Mungkin tahfudz dan tahfudznya Ghazali kita bedah. Dia mengkritik gugatannya Ghazali pada para filosof. Yang pertama, ini katanya Ghazali kan filosof itu kafir. Alasan pertama, karena filosof sebenarnya Al-Farabi sama Ibnu Sina ini yang diserang. Menganggap Allah itu tidak tahu perkara-perkara juz'iyat kecil. Allah tidak tahu kalau pada jam 10 kurang 15 saya minum. Ini juz'iyat. Pikiran-pikirannya Ibnu Sina sama Farabi ada yang mengindikasikan ke situ memang. Cuma katanya Ibnu Rus, Ghazali salah paham. Yang dimaksud Ibnu Sina sama Farabi bukan itu. Maksudnya Ibnu Sina sama Farabi, Allah tidak tahu pengetahuan partikular versi manusia. Karena pengetahuannya Allah sama pengetahuan di manusia itu beda. Pengetahuan manusia itu akibat dari objek. Kalau pengetahuannya Allah itu sebab. Saya tahu bahwa teh ini manis. Ini kan akibat setelah aku minum teh. Tapi pengetahuannya Allah levelnya tidak kayak manusia gini. Allah tidak butuh harus minum ini dulu baru dia tahu bahwa teh ini manis. Kalau Allah mau meskipun ini manis, ini bisa jadi pahit sekarang juga. Kenapa? Karena pengetahuannya Allah itu sebab. Sementara pengetahuan manusia itu akibat. Jadi katanya Ibnu Rus tidak, Ghazali salah paham di situ. Maksudnya para filosof bukan itu. Katanya Ibnu Rus, ilmu Allah yang qadim itu terlalu suci untuk hanya dikategorikan kulli apa juz'i. Membahas hal ini tidak ada gunanya katanya. Apalagi hal ini dijadikan dasar untuk mengkafirkan para filosof. Kurang gawean, katanya Ibnu Rus, basa Jawa ini ngono. Wong beda level, ngomongnya beda level. Nanti kalau ditahfudz banyak logika-logika semacam ini yang menarik. Gimana isunya kan nggak cuma 3 tapi puluhan yang dibantah satu-satu oleh Ibnu Rus. Yang kedua, kebangkitan jasmani. Katanya Ghazali, filosofi itu kafir karena mengingkari kebangkitan jasmani. Ghazali jawabnya yang pertama gini deh. Jasmani bangkit atau tidak itu urusan gaib. Membahas hal-hal gaib itu biasanya punya visi. Visinya apa? Biar orang perilakunya semakin baik. Dengan ngerti bahwa besok ada akhirat, kita kan jadi orang baik. Karena besok ada pembalasan. Terus yang kedua, kenapa beberapa filosof bilang tidak ada kebangkitan jasmani? Kalau jasmani yang dimaksud ini katanya Ibnu Rus, kan ada hadis sahih bahkan muttafaq alaih yang bilang misalnya bahwa dunia akhirat itu, surga atau neraka itu ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at. Apa yang mata nggak pernah melihat, telinga nggak pernah mendengar. Nah kalau jasmani ini kan kita sudah lihat semua. Berarti besok di akhirat mungkin bukan ini. Kan ada hadisnya juga. Apa yang ada di akhirat dan apa yang ada di dunia itu hanya persamaan namanya saja. Aslinya kayak gimana kita tidak tahu. Kamu bilang tadi hisab itu timbangan, ya kita tidak tahu. Wong mala ainun ro'at wala udhunun sami'at. Jembatan itu rambut yang kecil, ya kita tidak tahu. Kalau filosof bilang besok tidak ada kebangkitan jasmani, itu mereka berijtihad bahwa dengan dasar hadis itu yang ini nih, yang versi kayak gini, yang ada rambutnya, ada hidungnya, ada ininya, mungkin besok tidak kayak gini lagi. Kalau kayak gini juga berarti hadis itu agak perlu dikritisi. Wong hadisnya jelas bilang mala ainun ro'at wala udhunun sami'at.
Katanya para filosof itu, ya besok mungkin ada kebangkitan jasmani, tapi versinya bukan versi ini. Ya mungkin ada versi baru yang sudah di-upgrade, yang berbeda. Jadi realitas akhirat itu beda levelnya sama realitas dunia ini. Fisik, ruang, waktu itu logika dunia ini, tapi akhirat nanti logiknya beda. Kamu kan diceritain sejak kecil, begitu kamu meninggal, malaikat mungkar nakir datang sambil bawa pentung. Terus kamu ditanya, man robbuka, kan gitu. Terus man, kan, kalau jawabmu keliru, misalnya kamu tidak bisa jawab, terus malah marah-marah, kepo lu misalnya, kamu langsung dipentung sama malaikat nakir. Loh, itu bayanganmu kan kayak film-film gangster sedang menyandra musuhnya terus dipukuli itu kan. Loh enggak, besok enggak kayak gitu. Wong mala ainun ro'at wala udhunun sami'at. Nah itu pendapatnya para filosof. Jadi enggak gitulah. Menurut para filosof justru dia ingin memanifestasikan itu, bahwa besok di akhirat kita ada di level realitas yang berbeda, enggak kayak sekarang. Ini yang dahsyat lagi. Katanya Farabi sama Ibnu Sina itu gosipnya Ghazali. Alam itu qadim. Ngomong alam itu qadim kan kafir dia. Nah, dijawablah juga oleh Ibnu Rus. Sebentar. Yang pertama harus diingat, qadim dan hadis dalam kajian teologis itu beda sama qadim dan hadis, qadim dan baru dalam kajian filsafat. Kalau dalam teologi, qadim itu berarti tidak ada sebab sama sekali, dari tidak ada sama sekali. Hadis juga begitu. Nah, kalau di filosof beda. Jadi ada wujud yang qadim tanpa sebab, ada wujud dia qadim tapi ada sebabnya. Ketika para filosof bilang bahwa alam ini qadim, alam ini memang qadim dari segi waktu, tidak dari segi zat. Qadim itu kan ngomong waktu kan. Alam ini kan dia harus ada sebelum ada waktu. Karena yang namanya waktu itu kan adanya setelah alam ini ada. Ada alam, alamnya muter, baru ada sehari, 2 hari, 1 bulan, 3 bulan kan itu. Sebelum alam semesta ada, apa ada waktu. Maka alam ini qadim dari segi waktu. Beda sama Allah. Kalau Allah ini qadimnya dari segi zat. Itu alasan pertama. Yang kedua, qadimnya alam ini bareng sama qadimnya Allah, meskipun beda level, satu zat, satu waktu. Kenapa? Karena tidak bisa dibayangkan Allah sang pencipta ini ada tanpa ada ciptaan. Ya kan? Allah ini kan pencipta. Apa Allah itu sebelumnya bukan pencipta terus dia pencipta? Kan enggak. Maka dia harus ada ciptaan. Tidak bisa dibayangkan pencipta tanpa ada ciptaan. Yang kedua, kalau memang Allah itu sebelumnya tidak ada apa-apa, terus Allah menciptakan, ini bagi para filosof, berarti Allah berubah dong. Berarti tadi tidak ada kehendak, sekarang ada kehendak. Ada perubahan, berarti ada pengaruh. Berarti ada yang mempengaruhi Allah dong. Dari dia tidak mencipta, terus tiba-tiba berkehendak untuk mencipta alam semesta. Jadi tidak begitu katanya para filosof. Buktinya apa? Nanti di tahafut-tahafut itu dijelaskan. Banyak ayat yang mengindikasikan bahwa sebelum ada alam semesta itu sudah ada banyak makhluk yang lain. Sudah ada Ars, sudah ada Dukhon, sudah macam-macam banyak. Jadi alam semesta ini tidak diciptakan tapi dijadikan. Ya karena sebelum itu makhluk macam-macam sudah banyak. Jadi dia
sebelum ada waktu, alam ini dijadikan dari yang sebelumnya sudah ada. Maka alam itu qadim hanya dari segi waktu saja. Sementara Allah qadim dari segalanya, zatnya, waktunya, ruangnya, dan macam-macam. Itu yang katanya Ibn Rus disalahpahami. Oke, nanti di rumah kamu baca lagi ben paham. Terus, terakhir, waktunya mau habis. Di belakang ada beberapa kalimat bagus menurut saya dari Ibn Rus di Faslul Maqol. Mereka yang saling berbeda pendapat dalam soal takwil terhadap permasalahan yang amat sulit ini akan mendapat pahala jika mereka salah. Oh, ini menurut saya kalimat yang luar biasa hari ini. Karena saya bilang di awal tadi, Indonesia hari ini kalau ada yang salah langsung dikafirkan, langsung disesatkan. Saya belum pernah ketemu ada debat terus tenang aja, kita berbeda nggak apa-apa, kita sama-sama dapat pahala. Nggak ada ya yang bilang gitu. Loh, Ibn Rus bilang begitu. Kalau kita kan nggak, kita beda. Ini kita buktikan besok. Siapa yang kafir, siapa yang mukmin. Ini kan begitu kita. Enggak, katanya Ghazali, kalimatnya bagus. Mereka yang saling berbeda dalam takwil, dalam urusan yang memang rumit ini pasti akan dapat pahala. Termasuk jika mereka salah. Sikap menerima kebenaran sesuatu karena dorongan petunjuk yang timbul dalam jiwa adalah sesuatu yang sifatnya niscaya dan tak terelakkan. Jadi di luar kemampuan kita sendiri untuk membenarkan atau tidak membenarkan. Jadi setelah dia ngomong bahwa ya kita sama-sama dapat pahala, termasuk kalau kita salah. Setiap orang itu memang secara niscaya pasti dia milih kecenderungan jiwanya masing-masing. Dan itu biasa, nggak harus sedih dengan itu. Kamu suka kelompok apa, suka aliran apa, suka pandangan yang mana, itu sifatnya alamiah. Bahasanya Ibn Rus, niscaya dan tak terelakkan. Dan di luar kemampuan kita untuk membenarkan atau tidak membenarkan. Setiap orang sudah punya kecenderungannya sendiri. Beda pendapat itu biasa. Yang salah dapat pahala 1, yang benar dapat pahala 2. Sama-sama dapat pahala. Sama-sama di surga besok, jangan khawatir. Itu kan maunya Ibn Rus itu. Setelah dia ngeritik Ghazali, ngomong macam-macam, kan diakhiri begitu. Ini kan cuma beda takwil aja, beda cara memahami. Semuanya benar. Dan penutup Faslul Maqol juga bagus. Semuanya didoakan. Semoga Allah berkenan menolong semua pihak. Nggak cuma menolong aku, memberikan petunjuk kepada mereka yang mencintainya dan menyatukan mereka semua untuk bertakwa kepadanya, serta menghapuskan segala macam permusuhan dan kebencian dari diri mereka dengan kemurahan dan rahmatnya. Itu kan bagus. Setelah ngomong polemik-polemik, keruwetan-keruwetan, diakhiri semoga Allah menolong kita semua, memberi petunjuk kita semua, menghapuskan segala macam permusuhan dan kebencian dari diri kita. Itu kan enak. Hari ini kan susah kayak gitu. Habis debat, habis diskusi, musuhnya tambah gegeran. Ya, hari ini kan kita begitu. Para ulama zaman dulu sudah mencontohkan yang baik-baik. Hanya saja kita sering terlalu gaya, seolah-olah kitalah yang paling pinter, paling ngerti, paling dekat sama Allah. Seolah-olah. Oke, alhamdulillah, Faslul Maqol sudah kita khatamkan. Ya. Oke, ya, kalau di kampung khataman harus makan-makan. Oke ya, ya silahkan dibaca aslinya. Kitabnya enak, ringan, tipis. Terjemahannya juga ada. Kamu cari terjemahan juga tidak apa-apa. Cuma sejauh yang saya tahu terjemahannya lebih rumit daripada aslinya. Mungkin karena kendala bahasa.
Oke, saya kira itu ya Ibnu Rus. Minggu depan kita ketemu seniornya, mentornya. Minggu depan kita bedah novel Hai bin Yakbon. Isinya, visinya agak mirip. Bagaimana filsafat itu sebenarnya nyambung sama syariat. Dan minggu terakhir Oktober kita ketemu Khalil Gibran dengan The Prophet-nya. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.